tanya deh. Jadi sebenarnya kan orang itu banyak tahu sosok Awkarin ya. Apa asal usulnya ya banyak orang tahu, banyak orang tidak. Mungkin dari video nangis atau mungkin dari apa gitu. Tapi sebenarnya gimana sih the real story of Karin Novilda itu sebagai influencer dan sebagai gimana bisa nge-influence orang dari ya maksudnya oke lah banyak fans, banyak haters, banyak apapun itu. Tapi gimana sih merangkul hati-hati mereka karena itu kan sebenarnya nggak gampang ya kan even di sports, even di dunia entertainment itu nggak gampang. Tapi ya gimana sih sebenarnya untuk sebagai sosok Karin itu bisa merangkul para fanbase itu dan pastinya kan itu bisa karena relationship kepada orang yang mengerti ya kan makanya orang itu follow atau makanya orang itu senang dengan sosok satu orang ini gitu. Jadi sebenarnya gimana sih merangkul orang-orang itu dan bagaimana juga maintain ini sebenarnya yang paling aku bingung ya sebagai influencer sebagai itu kan hidup kalian itu udah 24/7 untuk dunia entertainment. Jadi gimana sih ngebalance life dunia entertainment mencoba untuk membuat orang-orang senang dengan konten tetapi juga still stay yourself di dalam kehidupan masing-masing gitu karena kan pasti private life juga susah dan private life itu banyak banget ya banyak sub question sih tapi enggak gue juga mau dengar gitu soalnya enggak soalnya kan itu hal yang sulit dan orang nggak pernah pikirin gitu kan gimana sih untuk ngebalance hidup aslinya dan hidup entertainment gitu ya kan maksudnya kayak Raffi Ahmad ambil 3 acara TV dan 3 YouTube setiap hari itu kan ya harinya udah full gitu gimana sih ngebalance keluarga private life dan apapun itu. Oke, jadi ada 2 tadi main pertanyaannya ya. Pertama, gimana cara ngerangkul bukan netizen sih kayak followers buat kayak mereka percaya sama apa yang gue share, konten yang gue share di lu kecilin dulu dong suaranya gue kendistrak. Terus. Jadi kalau gue sendiri caranya adalah ya gue emang kan dari dulu nggak pernah ngeliatin diri gue yang bukan diri gue di sosial media gitu loh. Jadi kayak karena mungkin mereka ngelihat kayak Karin tuh orangnya real banget ya maksudnya kayak ya dia ngelakuin apa yang dia suka walaupun dulu kurang dibatasin tapi sekarang kan maksudnya udah bisa dipilih juga apa yang mau di share dan enggak. Tapi emang dari dulu mereka ngelihat mungkin jadi deket karena mungkin orang-orang yang udah lewat masanya mungkin udah kayak umur 30 sekarang lagi ngurus anak atau gimana wah gue jadi ngerasa ini masa muda gue kayak Karin nih kayak gitu loh dan juga mereka yang mungkin lagi nggak bisa keluar rumah atau kayak lagi sibuk sama kerjaan terus mereka lagi break kerja terus ngelihat story gue sendiri kayak seru banget Karin lagi sama temen-temennya jadi kayak jadi hiburan gitu plus juga kalau soal kayak ngepromosiin produk itu gue juga kayak emang make produknya jadi mungkin mereka ngerasa percaya gitu loh dan juga gue nggak sembarang kayak milih-milih produk yang kayak cuma kayak pengen dapat duitnya doang jadi produk skincare gonta-ganti nih tiap hari gitu loh tapi cuma karena duitnya doang jadi kan nggak ada authenticity-nya gitu loh cuman ya akhirnya gara-gara gue selalu mentingin authenticity ini jadi orang-orang ngerasa kayak karena ini legit gitu loh kalau misalnya dia ngepromosin produk ataupun dia kalau nunjukin sehari-harinya dia ya emang itu adanya gitu loh makanya kan kalau misalnya gue lagi ngilang buat hibernasi atau apapun itu orang mana nih Karin titik-titiknya Instagram hampa tanpa Karin gitu tapi ya itu kembali gue juga punya kehidupan sendiri kan nah ini nyambung ke pertanyaan kedua di mana gimana cara gue ngebalance-nya gue emang kayak bagi-bagi aja kayak untuk sama keluarga itu ada harinya sendiri untuk sama temen ada jamnya sendiri untuk kerjaan ada jamnya sendiri dan untuk istirahat juga ada jamnya sendiri kayak gitu loh jadi ya sebenarnya lebih ke schedulingnya aja kayak sebenarnya gue juga scheduling jelek tapi kayak ada manajer gitu sih itu penting. Keren banget gitu. Dan nyambung pertanyaannya mungkin yang kerja keras itu bukan orang atlet juga ya tapi sosok entertainer kayak Awkarin itu gue tahu gitu susah payahnya lo kerjaan lo itu luar biasa gitu walaupun sampai kayak subuh gitu lo masih kerjain jadi itu respect banget lah sama Karin gitu pasti nggak gampang dan capek juga ya kayak gitu ya. So all respect for you, Karin. Keep doing great things also. Tanya balik dong, Bur. Tanya sama siapa? Nah, sekarang gue ada pertanyaan buat Sean. Tapi gue sama Sean itu jujur ya, pertanyaan itu sama banget gitu. Soalnya
gue berasa itu gini, gue itu seorang atlet yang kerja keras banget gitu, dan salah satu atlet yang gue paling respect dan gue yang lihat kerja sekeras gue maupun lebih keras lagi itu si Sean Gelael, jujur aja gitu. Ini gue ngomong bukan gara-gara dia teman gue, bener-bener itu emang fakta gitu loh, maksudnya gila guys, gue hari libur aja kadang-kadang mau tidur gitu loh, nggak kan udah capek mau tidur apa, dia jam 7 pagi gue ditelepon ngajak workout sampai segitunya gitu. Itu bener. Iya, itu bener banget gitu. Sampai segitunya dia itu kayak mau latihan cardio kek, beban kek. Jujur guys, kalau misalnya definisi kerja keras itu, kalau misalnya kalian baca dictionary gitu ya, ada tulisannya work hard. Itu tulisannya pasti definisinya Sean Gelael, itu dia gitu. Nah, serius kalau ini tuh lebay. Gue nggak lebay. Kalau work hard itu definisinya party hard itu definisi gue. Karin, party hard. Nah, tapi oke, gue ada pertanyaan sama Sean. Mungkin pertanyaan gue lebih singkat ya gitu. Maksudnya, gue mau tanya dua hal. Mungkin bahasa Inggris aja. Out of your career ini, what do you find most satisfying out of your professional career as a Formula driver gitu? Dan juga pertanyaan keduanya itu, obstacle terbesar jadi penyetir formula itu apa sih gitu? Oke, mungkin kalau dari segi prestasinya sendiri, dua ya, mungkin saat pernah podium di Monaco kedua, I think that's one of the best experience I ever had, karena juga se-prestigious balapan di Monaco dan di Formula 2 dan di feature race itu, for me it's something that I'll never forget. Dan pastinya juga pertama kali free practice Formula 1. I think it's every racing driver's dream to be able to untuk bisa nyupir di Formula 1, dan pastinya pertama kali ikut dan berkompetisi dengan idola kalian seperti Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, ataupun rekan-rekan teman-teman waktu itu yang pas kita grow up together seperti Max Verstappen dan lain-lain. Tapi kalau dari segi sendirinya, I think it's the satisfaction comes from kayak di akhir ini semua, insya Allah kayak I've made my family proud. You know, I think that's the most important thing untuk saya, untuk kayak cari apa sih kebahagiaan itu adalah if in the end of the day, in the end of my life or in the end of my career, I look to my family, keluarga, dan atau teman-teman dekat juga, dan if they're proud of me, then I'm happy, you know. I think the biggest obstacle adalah ya ini bisa panjang ya, tapi aku ngomong sebagai mental aja yang kita bisa semua relate. I think semua orang itu ada masalah sendiri-sendiri. Apapun itu, tapi untuk saya sendiri it's pressure, pressure yang dibuat dari diriku sendiri yang untuk to prove people wrong, and I think that's why I work so hard every day. Tapi ya kan juga I think kita nggak nge-publish semuanya ya, dan obstacle itu banyak lah, maksudnya kayak I think also yang paling sulit adalah sport saya adalah yang paling susah untuk dimengertikan karena untuk terjun sebagai pembalap itu kan bukan yang accessible gitu ya. Beda misalnya gini lo Ronaldo atau kayak apa, lo coba ngikutin triknya Ronaldo atau triknya Arthur Irawan. Kan susah gitu. Jadi orang bisa appreciate kayak oh dia jago banget bisa kayak gitu ngerti nggak sih? Sedangkan kalau kita itu accessibility-nya sebagai nyupir mobil di jalan raya, padahal kan teknik dan hal itu semua sangat berbeda dengan realitanya gitu. Jadi ya that's one, and two, it's lebih meruncut gitu ya kali ya. Kayak misalnya kalau bola itu Liga Premier, oke, memang masanya juga lebih banyak ya. Yang orang yang main bola, tapi liga-liga juga jauh lebih besar. Sedangkan kalau dream untuk masuk Formula 1 itu, in the end you only get 20 seats out of the thousands yang people want to join. So yeah, it's tough. Tapi ya, again, coming back is mentally, semua orang itu beda dan semua orang ada stigma dan lain-lainnya untuk. Dan pastinya untuk saya sendiri, apalagi dengan stigma dapat
ya background saya lah atau background kita ya mirip-mirip lah ya. Iya. Iya. Kita taruh added pressure untuk keluar dari stigma itu, dan akhirnya itu cuman jadi beban kepada kita, dan akhirnya kita nggak enjoy berkarya di sport kita atau di apapun itu, dan akhirnya kita jadi frustrasi, kita jadi beban, dan akhirnya kita nggak bisa semaksimal seperti biasanya. I think that's the biggest thing I've learned gitu in my career, and itu juga masih belum kelar gitu. It's something ongoing dan something yang kita harus perbaiki di dalam hidup gitu. Tapi ya intinya sambil menjalani itu kita juga bisa have fun. Saya juga bisa berteman dengan Arthur, dan work hard itu kan juga nggak harus beban ya kan. If you enjoy what you do and you love what you do, seperti kita semua kayak di karirnya masing-masing, kita juga akhirnya jatuh cinta kepada balap, kepada sepak bola, dan kepada dunia entertainment. Akhirnya juga kita enjoy, and ya. Benar. Makasih bro. Keren banget, keren. Benar setuju. Gantian aja. Oke. Tadi kan ngomongin karir nih, panjang lebar. Nah, gue mau nanya, sebenarnya di karir lo sendiri sama di hidup lo sendiri, itu kalau bisa dibilang satu orang dari outsider sama orang terdekat lo, itu yang menginspirasi siapa? Satu-satu. Orang terdekat tuh bisa kayak temen, bisa kayak family. Dan kalau outsider kayak orang, ya idola. Kalau orang terdekat pastinya ayah saya ya, pastinya dari kecil membina saya sebagai orang yang benar, dan juga memang caranya mungkin kadang-kadang conflicted atau berbeda, tetapi akhirnya ujungnya adalah karena dia sayang dan karena dia ingin membidik anaknya sebagai orang yang benar lah gitu. Dan he inspires me to be the best version of myself, dan people will make mistakes, but as long as you work, as long as you understand what you did, and as long as you don't repeat the same mistakes, and I think that's fine. It's part of living, it's part of life. Kalau dari luar, mungkin ya Arthur juga tahu. I think it's Arthur Irawan nggak? I think it's Kobe. I think it's LeBron James. Kenapa? Sebagai atlet, I admired LeBron sebagai orang yang kerja keras dari kecilnya untuk akhirnya jadi fenomena dari umur 16 tahun atau 17 tahun itu, dan sampai sekarang. Dia itu sangat konsisten dari awal karir, dari umur 17 tahun, dari nothing to superstardom, global icon, dari umur 16 tahun sampai umur 36 tahun, di 20 year span, dia itu sangat konsisten, never done anything conflicted in his life, yang kayak drama atau konflik gitu, dan dia itu benar-benar student of the game, and he respects to the game, and he is married to the game, and he gives back to the game. You know? Keren. Kayak he gives back to the community seperti Athletes for Good, tapi ya in a bigger scale obviously. Tapi ya he's just an inspiration untuk kita semua, karena basketball aside atau kayak apa ya, atau kayak prestasi aside ya, I think he's one of sosok yang bisa dilihat kayak he's an amazing person, and to do that for a long time dan nggak pernah ada itu, it's something that's very hard to do. Benar. Temptations, I mean like Ronaldo aja ada kasus gitu ya kan? Iya, ngerti. Benar. Tapi emang benar sih bro, kayak itu bukan buat semua atlet lah, itu sosok inspirasi banget gitu. Walaupun kita mungkin bidangnya beda sama dia, tapi emang we look at him towards to inspiration juga gitu, to inspire us. Soalnya dia benar-benar orang yang benar-benar the perfect athlete lah ya, on and off the field, off court gitu lah. Oke, thank you jawabannya. Lanjut. Ngobrol lagi ini kita webinar loh. Webinar gitu. Apa ini mau? Ini kan kita udah bahas karier, bahas semua gitu. Apakah kita mau bahas juga?
Kehidupan enggak, maksudnya Hah? enggak. Kenapa? Nggak Apa dengar? Kar, ada pertanyaan lagi, Karin, Sean? Enggak ada. Mungkin mau nanya gue sesuatu gitu personal. Oh iya. Jadi Arthur, jadi kan kamu jomblo udah 4 tahun ya. Aku udah deket sama Arthur ya. Gimana? Sorry nggak dengar. Arthur kan ya Arthur kayak kita semua itu ya Arthur jomblonya lebih lama lah ya. Arthur jomblo udah 4 tahun. Udah 4 tahun jomblo terus. Ya mungkin relawan teman-teman deket banyak ya kan. Tapi sebenarnya aku ngeliat juga kalian tuh chemistry-nya bagus banget loh. Terus gue sama siapa? Gue sama siapa? Hah? Gue sama siapa? Sama yang diomongin biasa. Sama Kianu. Iya. Sama yang berambut panjang. Oh. Dia juga berambut panjang. Enggak, gue sebenarnya gue itu apa ya? Kalau emang ada yang cocok boleh pacaran, tapi emang sekarang fokus gue lebih ke kayak lo juga gitu. Fokus kita kan lebih mengarah karir sekarang gitu. Dan kita juga lebih kalau misalnya pun ada kehidupan personal itu kan kita juga nggak publikin gitu loh. Mendingan fokus di kerjaan gitu. Kan maksudnya Kalau percintaan tuh ada unsur pemaksaan gitu kan. Gue lebih ngerti bahasa Inggris gue kurang mengerti. Kita mau berapa ya? Nah, nggak kita ngomongin itu kehidupan cinta gue, love life gue gitu loh. Oh iya. Iya, enggak guys. Kalau love life gue jujur aja gue udah 4 tahun jomblo dan emang bukan gue nggak mau ada pacar ya. Kalau jadi curhat sih sekarang kan kita udah ngomongin karier, kehidupan kita udah kayak ceramahnya udah pas banget gitu. Sekarang kan aduh udah jam 8 lagi di sini. Aku harus cabut gimana ya, guys? Aduh, sorry banget. Ini kan ceritain gue, hidup personal gue gitu. Iya, personal lu gue udah tahu dari kapan. Gila, gue udah temenan sama lu dari kapan. Udah tahu tapi nggak ditontonin 13.000 orang. Iya, itu dia. Nggak ditonton 13.000 orang. Guys, jadi intinya gini guys. Jadi intinya gini, Arthur itu kepingin terkenal. Dia pengen followersnya 3 digit lah ya kan. Kalau di Instagram tuh 174.000 gitu. Jadi guys, ini kan ada yang nonton ada 12.000 orang. Arthur itu followersnya sekarang 74.000 atau 75.000 sekarang. Jadi kalau kalian bisa tambah 12.000, insya Allah bisa sampai ya guys, pokoknya Arthur harus segini ngomong ke netizen. Kalau followers gue udah sampai 150.000, gue spill. Oh iya bener juga ya. Spill apa ya? Spill pacarnya Arthur ya? Iya. Boleh guys itu kalau misalnya followers gue nyampe 150, berarti ntar ada rahasia yang gue bakal spill gitu ya. Kalau disetujui dengan pihak-pihak yang terkait rahasia itu gitu. Fucking clown. Iya. I'm an open book. Tapi anyways, apa namanya? Bro, proud of you. Keep doing what you're doing, bro. Good luck in Abu Dhabi. Good luck. I know you're gonna do great. Salam buat itu, Tom, and the gang. Thanks man. Pertama jam 7 malam ntar ada jago kandang. Jadi ya pertama gue mau lihat tim putih kalah. Itu 1, 2. Sebenarnya kita juga belum tahu siapa yang menang kalah tuh sih kan. Ini beneran bukan scripted. Jadi kita beneran belum tahu siapa yang menang kalah. Kalau gue udah tahu tim putih udah pasti menang. Skor gue berapa? Wah, skornya luar biasa. Emang tim putih udah pasti menang. Jadi guys, atlet aja kalah sama Karin, bener. Semua penonton dan semua yang udah mendonasikan berapapun itu, kita nggak ngeliat nominalnya, kita ngeliat intinya dan baik hatinya kalian. Ya kita juga berterima kasih karena kalian juga sebenarnya mau ngeliat kita berpi gitu-gitu doang dan mendonasikan. Enggak, sebenarnya mereka mau ngeliat Karin pergi ke Sulawesi Barat sih. Yeah. Jadi ya insya Allah itu kabul. Enggak, karena kita berkompetisi di luar. Kalau Arthur mungkin. Ya kan? Apa? Mungkin apa? Arthur ikut ya? Enggak, gue udah bilang. Enggak.
gue tuh jujur mau ikut, tapi kan masalahnya liga kayaknya juga udah mau mulai turnamen segala macam. Jadi kan bener-bener gue nggak bisa berangkat kemana, harus sudah bener-bener siap buat liga dan juga dan nunggu aja kabar. Jaga kesehatan juga ya Ter ya. Benar. Gue ikut liga juga deh nih. Iya, boleh dong, boleh. Ya udah. Jadi semua terima kasih jaga kesehatan, terima kasih banyak, thank you Arthur, thank you Karin, thank you semuanya. Thank you. Insya Allah doa kalian juga terkabul apapun itu dan kalau yang mau nyari gosip nggak ada. Bye guys, thank you buat 400 jutanya. Thank you guys.